PSBB transisi yang diberlakukan Pemprov DKI Jakarta disambut baik Persatuan Musisi Kafe Indonesia atau PMCI. Ketua PMCI Ano Andro menyatakan para pelaku live music dan pihak-pihak terkait seperti kafe dan juga restoran akan mematuhi protokol kesehatan agar kesehatan tetap terjaga dan ekonomi bisa kembali berjalan. Dengan dibukanya PSBB ini dan live musik pun boleh lagi dan kita bisa kembali bekerja. Walaupun tetap dengan protokol kesehatan. Kita sangat mengapresiasi ini. Ya, Pergub nomor 101 tahun 2020 ini di pasal 12 itu jelas ya, ada di poin E, buat restoran yang memiliki izin TDUP live musik atau pub dapat menyelenggarakan live musik dengan pengunjung duduk di kursi berjarak, tidak berdiri dan atau melantai, serta tidak menimbulkan kerumunan. Nah, kami akan bekerja sama dengan pengusaha pastinya. Kita juga minta dukungan dari pengusaha bagaimana tetap kita menjaga protokol COVID karena pandemi ini masih ada gitu. Jangan sampai kita kembali lagi PSBB total dan profesi ini menjadi punah dan industri ini pun mati suri gitu. Pemerintah DKI Jakarta kembali menerapkan PSBB transisi. Keputusan pemerintah DKI ini dilakukan di tengah penambahan kasus COVID-19 di Jakarta yang masih berada di kisaran rata-rata 1.000 kasus per hari. Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Diki Budiman menilai langkah pemerintah DKI melonggarkan pengawasan lewat PSBB transisi dinilai kurang tepat. Ini bila bicara dari sisi ideal, tentu pilihan PSBB transisi bukan yang ideal. Harusnya lebih ditingkatkan, malah lebih diketatkan karena jadi menurut saya jadi tanggung dan kita belum pada posisi yang benar-benar aman. Angka kematian masih ada ya, walaupun memang menurun angka kematiannya, tetapi masih ada angka kematian yang ada dan belum mendekati nol ini ya, masih jauh dari nol ini, artinya menunjukkan kecepatan virus ini masih di depan dari performa pengendalian pandemi COVID di wilayah Jakarta. Ini yang harus diketahui oleh banyak pihak. Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan PSBB transisi dilakukan karena dalam pelaksanaan PSBB 1 bulan terakhir berhasil menekan persentase kematian akibat virus corona. Meski sempat mengalami lonjakan kasus dalam beberapa hari terakhir, Riza mengatakan kasus aktif yang masih dalam perawatan medis sudah berkurang. Angkanya memang bervariasi ya, 800 sampai 1000 kurang lebih variasi. Tapi kalau kita lihat di situ terjadi pelambatan kasus aktif ya. Dari yang sebelumnya jumlahnya meningkat, sekarang sudah menurun sampai 3,3%. Dan angka kesembuhannya juga meningkat, sudah 82,3%. Angka kematiannya menurun 2,2%. R0-nya sudah turun 1,07. Dalam 4 hari terakhir, kasus positif COVID-19 di Jakarta masih mengalami kenaikan. Angkanya masih di kisaran 1.000 kasus per hari. Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta mendukung langkah Pemprov DKI melakukan lagi PSBB transisi. Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi menyatakan Pemprov DKI sudah membuat keputusan berdasarkan fakta dan data ilmiah di lapangan. Terkait dengan PSBB, saya apresiasi Pemprov DKI Jakarta yang dalam menetapkan statusnya itu selalu berdasarkan data dan fakta di lapangan. Apakah PSBB itu dilanjutkan ataupun transisi, itu didasarkan kepada data-data yang ada di lapangan. Saya kira untuk ke depan harus berlanjut seperti ini. Sementara itu, terkait PSBB transisi, fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menyatakan justru saat ini penegakan disiplin terhadap pelanggar protokol kesehatan perlu ditingkatkan karena kasus COVID-19 terus bertambah. Kalau melihat data, ternyata kasus juga bukannya berkurang sesudah dilakukan PSBB yang katanya ketat ini.
Ada beberapa hal yang kita duga berpengaruh, antara lain pengawasan tidak seperti yang kita harapkan, karena di lapangan kita lihat masih banyak orang yang berkeliaran tanpa masker. Kita tidak mengatakan bahwa ini adalah kesalahan mutlak dari pemerintah, tetapi tanpa kemudian sikap keras dan tegas dari pemerintah, kelompok ini tidak akan pernah sadar, dan itu yang kita harapkan, makanya kemudian pemerintah lebih tegas. Saat ini pemerintah DKI Jakarta juga tengah mewaspadai lonjakan kasus akibat kerumunan massa unjuk rasa kemarin. Sehingga tak heran, keputusan untuk memperlonggar pengawasan lewat PSBB transisi mendapat sorotan epidemiolog. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, data terakhir kasus harian positif COVID-19 masih di atas 4.000 kasus, yakni mencapai 4.497 kasus positif COVID-19. Dengan penambahan ini, maka total kasus positif COVID-19 yang terkonfirmasi di Indonesia menjadi 333.449 kasus. Jumlah pasien COVID-19 yang sembuh bertambah 3.546 pasien, sehingga total pasien sembuh menjadi 255.027. Sementara tercatat 79 pasien COVID-19 meninggal dunia. Total pasien meninggal menjadi 11.844 orang.